Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di akhir pekan ketiga bulan November tahun 2025. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 22 November 2025 yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa ke-33 dengan warna liturgi adalah merah. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab pertama Makabe 6 ayat 1 sampai dengan 13. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 9 ayat 2 sampai dengan 4, 6, 16b dan ayat 19. Bait pengantar Injil diambil dari surat kedua Paulus kepada Timotius 1 ayat 10b dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas 20 ayat 27 sampai dengan 40. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 22 ayat 23 sampai dengan 33 dan Injil Markus 12 ayat 18 sampai dengan 27. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Sabtu, tanggal 23 November 2024 dan tanggal 19 November 2022. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023 dan tanggal 20 November 2021. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Lukas 20 ayat 27 sampai dengan 40. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup." Dengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama, kapanpun dan dimanapun.
Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Pada masa Yesus Kristus, masyarakat Yahudi terbagi dalam 3 golongan, yaitu golongan Farisi yang sangat detail menaati perintah Taurat, 2 golongan Eseni yang mengundurkan diri dari keramaian untuk menyatukan diri dengan Allah lewat doa dan meditasi, dan golongan Saduki yang terkesan lebih liberal, kerap melanggar Taurat, dan tidak mempercayai kebangkitan orang mati. Pertanyaan orang Saduki kepada Yesus Kristus, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Lukas 20 ayat 27 pada bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Lukas 20 ayat 27 sampai dengan 40, timbul bukan karena keingintahuan, tetapi karena ingin Yesus Kristus memberikan jawaban yang dapat melegakan kepercayaan mereka. Tetapi jawaban Yesus Kristus dalam Injil Lukas 20 ayat 34 sampai dengan 38 hendak menegaskan bahwa mereka salah karena berpikir menurut pikiran manusia yang masih hidup di bumi. Padahal di surga, orang-orang hidup dalam hubungan yang sama sekali baru. Kita bisa baca dalam Injil Lukas 20 ayat 35 sampai dengan 36. Dengan kata lain, orang yang hidup di dunia untuk Allah Tritunggal Maha Kudus akan mengalami hidup kekal abadi seturut kehendaknya. Yesus Kristus hendak mengajarkan bahwa apapun resiko yang akan dialami karena percaya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus akan tetap memberi makna, pengharapan, dan tak akan pernah sia-sia. Kesetiaan iman inilah yang akan membawa kehidupan baru dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita bisa baca dalam kitab Wahyu 11 ayat 11 sampai dengan 12. Sahabat Kuntum yang terkasih, pertanyaan sekarang adalah, adakah kita sudah bersikap lepas bebas terhadap hal-hal duniawi demi memperoleh kebahagiaan kekal surgawi? Ada pendapat yang mengatakan bahwa urip kui ibaratnya mau mampir ngombe, mula wong sing tekun bakal oleh teken lan bakal tekan panjang kane. Yang terjemahan bebasnya dapat berarti bahwa hidup di dunia hanya sementara. Siapa yang mau tekun akan memperoleh pegangan dan akan sampai pada tujuan hidupnya. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga tercinta dan orang-orang yang mencintai Anda. Shalom dan selamat pagi.